Dalam riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berzikir dengan mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Diulang-ulang zikir ini. Hingga kemudian Bunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau banyak mengucapkan zikir ini. Mengapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku telah memberitahuku bahwasanya aku akan melihat suatu tanda pada umatku. Dan apabila tanda itu muncul, maka aku akan mengatakan Subhanallah wa bihamdih, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan sesungguhnya aku telah melihat tanda itu." Yakni kemudian beliau membacakan surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba." Maka mintalah ampun, maka bertasbihlah kepada Tuhan engkau, pujilah dan minta ampunlah, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kemenangan, ketika terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Dan ini pula yang mestinya selayaknya dan seyogyanya kita lakukan ketika Allah memberikan kemerdekaan kepada negeri ini. Kemerdekaan yang Allah berikan mestinya patut kita bertasbih, istighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertobat kepadanya atas segala macam kekurangan yang kita lakukan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Bekerjalah, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Sehingga terkait dengan kemerdekaan mestinya juga muncul rasa syukur itu. Imam Al-Qurtubi misalnya di dalam tafsir beliau mengatakan hakikat syukur itu adalah i'tirafu bin ni'mah lil mun'im. Ini yang pertama, mengakui bahwasanya nikmat itu adalah pemberian dari yang memberi nikmat, yakni Allah Ta'ala. Pengakuan ini penting. Bahkan ini seharusnya menjadi hal yang pertama ketika memberikan ungkapan kemerdekaan ini. Mestinya ada pengakuan bahwasanya kemerdekaan ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak dilupakan. Kemudian yang kedua, wasti'maluha fi ta'atih, menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Allah berikan mestinya membuat bangsa ini bebas untuk taat pada Allah taala. Sementara jika kemerdekaan, jika nikmat ini digunakan untuk membebaskan bermaksiat kepada Allah, maka hitungannya kufur nikmat. Wal kufranu isti'maluha fi ma'siyatih, kata Imam Al-Qurtubi. Kufur nikmat itu hakikatnya adalah menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita renungkan bersama sekarang kondisi bangsa ini. Apakah setelah merdeka ketaatan semakin bertambah? Apakah setelah merdeka kebebasan itu digunakan untuk bebas taat kepada Allah? Ataukah sebaliknya, kemerdekaan digunakan untuk bebas bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Ketika ini yang terjadi, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar." Tidakkah engkau lihat orang yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, dan mereka menjatuhkan kaumnya ke negeri kebinasaan? Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita mau merenung, mengakui, kita yakin bahwasanya kemaksiatan itu banyak dilakukan di negeri ini. Baik itu yang kemaksiatan yang dianggap biasa maupun kemaksiatan yang dianggap kriminal. Mulai dari riba yang merajalela, di mana dalam sebuah riwayat dikatakan ma dhahara fi qaumin ar-riba illa dhahara fihim al-junun. Tidaklah suatu riba itu nampak di satu kaum, melainkan akan nampak pula di tengah-tengah mereka kegilaan. Beberapa waktu yang lalu kita temui ada berita salah seorang pegawai alumni statistik
orang cerdas terlibat pinjol, pinjaman online, tentunya ada ribanya. Karena terlibat itu akhirnya melakukan hal yang tidak masuk akal, yakni dia melakukan pembunuhan kepada temannya. Setelah itu dia kuras rekening temannya itu. Tidak cukup itu, dia pinjam lagi dengan akun temannya ini. Setelah itu dia pergi dan menikah dengan hasil uang tersebut. Masih bisa tersenyum-senyum, bahagia di pernikahan setelah melakukan pembunuhan. Dan banyak lagi kasus-kasus serupa. Padahal riba ini riba, baik itu yang legal, yang ditangani, dilegalkan pemerintah, ataupun yang tidak, itu sama-sama dosa besar. Inikah hasil kemerdekaan? Kita bisa melihat juga perzinahan yang luar biasa. Diperkirakan bukan hanya penzinaan, tetapi juga menghasilkan kehamilan yang akhirnya diaborsi, yang angkanya diperkirakan setiap tahun itu remaja ada 750.000 sampai 1,5 juta kasus aborsi per tahun. Inikah hasil kemerdekaan yang kita lakukan? Masyarul muslimin rahimakumullah. Agaknya kalau Rasulullah SAW, beliau diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala dengan bebasnya kota Makkah, beliau bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertobat kepada Allah. Padahal apa yang diperoleh beliau itu dari perjuangan yang ikhlas, tidak dicampur dengan kemaksiatan. Maka lebih patut lagi kita kaum muslimin saat ini untuk merayakan kemerdekaan, jauhilah kemaksiatan. Apakah pantas kita merasa bersyukur kepada Allah tapi kita campur dengan kemudian mengundang artis-artis yang membuka aurat? Kemerdekaan diisi dengan joget-joget yang maksiat, diisi dengan minum-minuman keras, diisi dengan hal-hal yang maksiat kepada Allah. Ini yakinlah bukan bentuk syukur kepada Allah, tetapi ini adalah bentuk kufur nikmat yang akan justru semakin menjatuhkan bangsa ini ke dalam kehancuran.